Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun ras. Kemajemukan ini bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan di antara kelompok umat manusia. Oleh karenanya, para bapak pendiri republik atau founding fathers kita sepakat menjadikan negara kita ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena dalam NKRI ini terdapat berbagai macam kelompok masyarakat, maka para pendiri republik itu pun merumuskan moto Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang damai, ramah, rukun, dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia. Dalam konteks Indonesia, baik dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas, pada saat ini hubungan antara agama dan negara tetap dalam bentuk hubungan persinggungan antara agama dan negara. Hal ini berarti hubungan antara agama dan negara tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Dalam konteks penguatan integrasi nasional inilah, agama dapat memberikan kontribusi yang positif dalam revitalisasi ideologi Pancasila. Hal ini berarti bahwa agama semestinya menjadi faktor integratif dan bukan sebaliknya, yaitu sebagai faktor disintegratif bangsa. Dengan fungsi ini, nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmoni dan integrasi bangsa. Dan untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi objek masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-agama, dan multikultural. Pemahaman semacam ini akan menjelma menjadi sikap keberagaman yang moderat dan toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagaman yang berwatak absolutis dan radikal. Agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masing-masing harus menjadi unsur pembentuk nation and character building bangsa Indonesia yang majemuk. Karena itu, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat integrasi nasional. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu, karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa yang diinginkan. Untuk mewujudkan, diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sedangkan sifat dasar bangsa Indonesia yang amat menonjol adalah sifat-sifat kekeluargaan, baik itu musyawarah, percaya dan taat beribadah kepada Tuhan, sifat ramah tamah, gotong royong, suka menolong, dan toleransi adalah sifat yang harus kita miliki. Toleransi merupakan suatu sikap tenggang rasa kepada sesamanya. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari bermacam-macam suku yang mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, memeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka tetap satu bangsa, memiliki satu tanah air, dan memiliki bahasa persatuan. Semboyan kita yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya. Toleransi dan kerukunan bukan milik sesuatu golongan umat beragama semata, tetapi harus menjadi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antar umat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan NKRI. Dan ada beberapa batasan dalam bertoleransi. Yang pertama, jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain, cukup menghargai saja.
Dan yang terakhir, jangan mengikuti perayaan agama lain apalagi ibadahnya. Kunjungan ke Wihara Dhamma Metta disambut hangat oleh pengelola di sana. Kami dipersilakan masuk dan diberikan kesempatan untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar agama Buddha, sikap toleransi, dan juga wihara itu sendiri. Agama Buddha pertama kali dari India. Umat Buddha sering disebut Buddhis. Dijelaskan bahwa di agama Buddha tidak boleh membunuh, harus selalu berbuat baik, dan tidak boleh menyusahkan orang lain. Dalam agama Buddha juga mengajarkan bahwa karma itu menyebabkan kelahiran kembali bagi umatnya. Karma juga sering diartikan sebagai tindakan yang berasal dari kemauan, akibat suatu tindakan atau takdir. Penting untuk dipahami bahwa karma itu dimaknai sebagai tindakan itu sendiri, tidak terbatas pada hasil baik atau buruk dari suatu tindakan. Toleransi terhadap sesama ini sangat penting, terutama saat berkunjung ke rumah ibadah agama lain. Dari kepercayaan yang berbeda, harus mampu mengendalikan dan menguasai diri agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berbedanya ajaran agama dan harus selalu mengikuti tata tertib dari tempat ibadah yang dikunjungi.